Semangat pagi, pagi, pagi. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu hebat calon kepala sekolah di seluruh Indonesia. Perkenankan saat ini saya berbagi informasi mengenai EST pertama yang akan disampaikan oleh Ibu pembimbing kami, yaitu Ibu Endang Rahayu Mudi Hastuti MPD. Mari Bapak Ibu, kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang para pendidik dan tenaga kependidikan yang pada momen ini pelaksanaan kegiatan IST 1 untuk Kota Pekalongan sudah pada hari keempat ya. Jadi sudah banyak yang dilakukan. Karena di kegiatan IST 1 ini benar-benar kegiatannya padat dengan action-action, baik itu berupa pemahaman tentang konsep materi, kemudian juga untuk menggali potensi-potensi dari semua sekolah yang pada peserta cek ST ini mengikuti kegiatan ini semua akan tergali tuntas ya. Jadi melalui penugasan-penugasan di ST 1 yang jumlah penugasannya itu 12 penugasan, ini saya sangat merasa bahwa dari Diklat ini banyak membantu memberikan bekal kepada calon kepala sekolah bagaimana meningkatkan kompetensinya dari 5 kompetensi sesuai Permendiknas nomor 13/2007 yang untuk kepala sekolah dipersyaratkan memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi. Nah sekarang istilahnya menjadi ada tambahan coaching dan supervisi, kemudian juga kompetensi kewirausahaan. Banyak sekali yang harus dilakukan pada tugas-tugas tertentu itu. Kepala sekolah akan digali kemampuannya untuk menyusun proyek ya, namanya RPK, merupakan rencana proyek kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin bagaimana simulasi atau nanti pada saat UJT 2 itu harus melaksanakan suatu proyek yang sudah dipilih judulnya pada saat IST ini. Di RPK itu merupakan action kepemimpinan kepala sekolah yang dengan sangat detail. Misalnya pemilihan judul dari kegiatan RPK itu sudah digali secara detail dari kekuatan dan kelemahan sekolah. Kemudian setelah ditemukan identifikasi masalah sebagai akar masalah, maka nanti akan dicarikan solusi untuk diadakan proyek ini. Dan di proyek juga sudah memuat peningkatan semua yang terkait, misalnya yang ditingkatkan guru, itu juga gurunya nanti indikator pencapaiannya akan diukur melalui instrumen yang sudah disiapkan. Kemudian peningkatan kompetensi kepala sekolah kalau di RPK itu pada 3 kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, dan kewirausahaan. Kemudian untuk peningkatan kompetensi peserta didik itu pada dampak dan maupun action yang dilakukan guru tadi nanti akan berdampak pada peserta didik, itu harapannya. Kegiatan kedua CKS pada saat IST 1 ini juga sudah harus memilih sekolah magang 2 untuk meningkatkan kompetensinya, terutama pada kompetensi terendah pada AKPK-nya. Jadi di AKPK nanti akan ada 1 indikator yang dipilih dari 1 kompetensi untuk ditingkatkan di sekolah magang 2 melalui peningkatan kompetensi. Nah tentu dengan metode yang banyak ya, dengan metode observasi, dengan studi dokumen di sekolah magang, kemudian juga wawancara. Dan ini peserta akan menyiapkan. Satu lagi yang terpenting di kegiatan IST 1 juga membekali di bagaimana nanti calon kepala sekolah ini akan
mengidentifikasi atau studi dokumen tentang kajian manajernya. Jadi bagaimana pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan di sekolah sendiri dan sekolah magang 2 itu akan dikaji untuk juga diberi solusi karena melihat kekuatan-kekuatan di satu sekolah. Jadi komplek banget di ST1 karena di klub ini berpola 71 JP yang dilaksanakan sudah memodali semua 5 kompetensi kepala sekolah dengan secara detail. Di akhir nanti juga akan dibekali RTL apa-apa yang harus dilakukan oleh calon kepala sekolah selama 200 JP saat OJT 2. Jadi proyek yang sudah dirumuskan pada saat ISD 1 ini nanti semuanya akan terlaksana secara bertahap dengan jumlah yang sangat rigid. Setiap hari yang dilakukan oleh peserta ini akan tercatat dan terjurnal. Di ISD 1 untuk penilaian kepada peserta juga penilaian sikap yang sangat komprehensif ya, dari bagaimana keaktifannya, kehadirannya, kemandiriannya, dan ini juga menjadi ajang untuk bagaimana mengaktualisasi keterampilan yang terutama di IT, karena kalau tidak nanti mengerjakannya akan tidak maksimal. Itu saja sekitar IST 1 dan ya utamanya pembekalan ini semoga sangat bermanfaat bagi calon kepala sekolah untuk nanti pada saatnya menjabat sebagai kepala sekolah sudah tidak canggung lagi karena sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus ditingkatkan dengan mengidentifikasi seluruh potensi di sekolahnya. Bahkan di kajian untuk meningkatkan dengan peningkatan yang berbasis aset itu ada 7 kajian yang sangat detail. Kemudian lagi setelah dibekali ini akan dipraktekkan di lapangan. Itu beberapa hal di ST1 yang bisa kita sampaikan. Masih lagi di ini kepala-kepala sekolah yang awalnya belum mengenal betul bagaimana akan melakukan apa di sekolah, sekarang mungkin sudah punya gambarannya dari menyusun program sekolah di apa yang akan dilakukan, kemudian pengembangan-pengembangan yang sifatnya sangat-sangat sudah dibantu, bagaimana cara mengembangkan strateginya, bagaimana menggali potensi-potensi, mengembangkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Itu saja, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.